Ini sebenarnya lagi ada di bagian dapur ya. Nah, Gimana? Ayo mulai. Enggak. udah dari Tadi tadi. nggak kelihatan backlight. Aman. Oke. Kopi Kemang nih dia. Wah, ini. Baru mulai ada promosi nih. Yoi, Iya. itu iklan sponsor. Biasanya kan rokok duluan gitu baru masuk filmnya. Ini kopi Kemang dulu. Oke, selamat datang. Kita malam ini bakal ketemu sama ada legendaris. Ada nggak cuma satu kayak kemas sebelumnya ada kemarin ada Demas, kemarin ada Redwan, ada Iksan. Ini sekali ini kita langsung kedatangan 3 orang senior di dunia otomotif. Yuk, ada Mas JJ. Halo. Ada Aryo. Halo. Yo, ada satu lagi Jurek. Halo. Siapa itu? Apa hubungannya ini mereka bertiga ini? Ini yang paling nggak terkenal si Aryo sih. Ini paling nggak terkenal si Aryo sih. Nah, kalau dia di kita mah terkenal banget. Iya. Harus ada dia. Iya. Bentar, gua kayaknya agak geser dulu soalnya berisik banget di luar. Suara motor. Di sini. Nggak apa-apa, tapi nggak perlu. Kena Jadi zoom-nya nggak guna sebenarnya. Zoom-nya nggak guna. Pantes punya lu jaringannya nge-lag semuanya. Parah. Lu jaringannya nge-lag semuanya. Nah. Speakernya satu aja ya. Keren. Udah sih, jadi satu komputer aja. Siapa yang gedein speakernya? Hah? Dari gua. Oke. Gimana? Ini lucu nih. Bertiga ini pada orang-orang pada nggak tahu nih. Ini kenapa ada ramuan 3 orang, ada JJ, ada Aryo, ada Jurek. Itu hubungannya apa sih sebenarnya? Nah, ini kita ceritain sekarang nih. Ini Mas JJ cerita sedikit Mas. Ini kok bisa terutama ada Aryo ini gimana ini? Ada manusia bernama Aryo ini. Kaitannya apa ya kita bertiga nih ngobrol ya? Mungkin karena ini sama di satu tempat kali ya. Jadi semua diajakin aja. Emang nyetel. Jadi Supaya harus sambil minum. Oh iya. Belum nih kopinya Aryo. Kopi. Kalau ini mereknya jangan disebut. Kalau ini kopi Kemang. Oke, itu kopi Kemang. Oh, yoi. Terus gimana? Ini ceritanya gimana? Dari Mas JJ dulu. Dari Mas JJ dulu nih, gimana? Ceritanya tuh gimana? Jadi ceritanya kalau ada Jurek ada Aryo, temanya ngomongin speed off-road zaman awal-awalnya. Berarti udah sekitar berapa tuh ya? 11 tahun kali ya? Iya, udah 10 tahun setidaknya kita speed off-road bareng. Pertama menjurek, habis itu sama Aryo, tapi Jurek tetap ikutan. Jadi yang ngurus mobil. Benar handal pembangunan kita. Rek, lu berarti emang awalnya emang bukan dari mobil itu ya? Apa namanya? Mobil aspal ya, Rek ya? Karena gue main di aspal, terus JJ itu apa ya dulu gara-garanya JJ? Kita ngobrol lah sebenarnya. Iya, makanya. Enggak. Ngomongin gue bilang. Ketemunya tetap di aspal. Enggak. Sebenarnya gini, bapak-bapak kita
itu main bareng. Hmm. Nah, jadi bapak-bapak kita tuh dulu main offroad. Nah, kebetulan gua itu yang dulu nggak langsung offroad kan, cuma ngikut-ngikut doang. Kalau JJ itu hidupnya memang langsung seneng main tanah gitu kan. Kalau gua kan mainnya main aspal. Iya. Nah, JJ tuh pengen gua garuk-garuk tanah gitu. Enggak sih, pokoknya pengennya Kelihatan banget kan. oh sama bapak dikenal, anak sama anak main juga. Itu awal-awalnya gitu. Terus JJ itu ngajakin jadi navigator dia. Oke. Itu 2009 ya? 2009 ya, iya. Ikut 2009. di balapan iya, apa kan? tuh? Oh, apa sih namanya? Bukan speed offroad. Dulu speed offroad belum ada eventnya. Apa sih dia namanya? Nama Saurs. eventnya Saurs. Saursnya tuh Oh, juga Saurs. crowd event kan? Ya, lumayan. Itu kecilan. Bukan event berdasarkan di bawah jalur apa namanya IMI ya? Ya, Itu klub event berarti ya? klub event. Ya. Terus, nah, Dari situ awalnya tuh. Nah, kenal sama Aryo pas kapan sih? Kalau gua Mario satu SMA kan. Jadi ya udah awal kenal juga gue. Yoi. 2000 kawan tua gitu. Kalau Jangkrik. Jangkrik, Bos. Ya, habis bener dong. Krik apa? enggak suara handphonenya JJ kenceng. enggak, itu apa di kelas berarti SMA di mana Mas J? Di Alizar di Jakarta Selatan. Alizar lu ya. Ya, lu Nah, tapi Alizar. ada lucunya di jadi Jurek itu rumahnya persis di belakang sekolahan kita. Sekolah gue sama JJ. Tapi gue nggak pernah ketemu mereka. Tapi nggak pernah ketemu. Tapi Jurek sering mecahin kaca sekolah gue dulu. Iya. Dia nembak mangga atau nembak apa, pakai senapan angin, pecah-pecah. Gitu. Belum kenal. Kalau udah kenal sih gue pecahin lagi. Iya, untungnya kenalannya udah pas pada off-roadan semua ya. Jadi lempar-lemparannya tanah-tanah gitu. Ya. Lu langsung kalau nggak salah berarti nggak langsung ke Aryo ya jadi navigator ya, Mas J? Jurek dulu. Ya Jurek. Tapi sebelum sama Jurek, gue sama Aryo tuh udah main off-road dari zaman SMA, lulus SMA gitu. Itu berarti kayak 5 tahun sebelum gue mulai speed off-road. Nah, Kita kayak lagi udah. Jadi tetap berdua sama Aryo. Tapi bukan speed off-road. Kita masih ini ya, apa? Adventurean ya. Lucu-lucu. Jalan-jalan. Baru 2009 itu pertama tuh speed off-road sama Jurek. Nah, terus abis itu kenapa pikiran ngajakin si Aryo buat nerusin di perjuangan itu di speed off-road? Ini Soalnya emang Aryo kasihan aja anaknya gitu. Kalau nggak gue aja siapa lagi gitu kan. Pengennya sih sama Jurek terus, tapi ngeliat Aryo tuh mukanya tuh sedih gitu. Jadi ya udah deh, sama Aryo. jadi atas hasil Enggak, belas kalau JJ kasih. ngajak gue supaya hebohnya dapat. Bayang nggak kalau cuma Jurek diam-diamnya nggak? Tapi Enggak, sebenarnya Dit. JJ mengurangi gua multitasking, jadi gua enak. No, ya. Nanti kalau gue ikut terus semua itu nggak usah bawa mekanik, nggak usah bawa navigator, nggak usah bawa toolkit, semua ngandelin gue kayak tukang sulap. Bukan. Berarti
JJ itu lebih ke itu, Rek. Apa namanya, pengen bagi-bagi rezeki, Rek. Nggak ketemu ke lu doang, kayak gitu. Itu kan. Oh ini ada Aryo nih, kasihan itu tadi kan, kasihan itu muka-mukanya. Aduh, minta bagi gue. Iya deh. Tapi alhamdulillahnya ada Aryo tambah hancur. Alhamdulillah. Tambah hancurnya apalagi kalau lagi urusan di kamar aja. Iya, nah itu dia tuh. Sampai rebutan kloset, rebutan kamar mandi. Tuh, ada cerita lucu nggak di situ? Nah, itu ceritanya si Aryo tuh. Oh, ada. Jadi gue tuh malah selama galau lebih sering terakhir-terakhirnya itu berdua jurek terus. Jadi kan kamar gue sama kamar jurek nih, tapi anehnya teman-teman yang kamar lain itu banyak yang kamar kita. Jadi sampai pernah suatu kali tuh kalau di mana yang di Serang atau di Cibubur. Flamengo. Ya. Hotelnya nggak jelas itu namanya. Itu udah kamar kita bersih dan gue nggak suka sama kotor, jadi harus pakai yang keluar orang kantor di tempat tertentu lah gitu. Terus udah kita rapiin itu kamar berdua juga ya. Terus tiba-tiba satu mulai masuk dari kita ya. Ini kita orang lama sampai penuh yang lain di atas malah itu kamar gua baju kamar di lantai itu benar-benar sampai akhirnya gua duduk di lantai yang lain di kasur dan yang lainnya aman. Intinya punya kamar useless ya, nyewa kamar yang lain tuh kosong-kosong jadi satu kamar. Sebenarnya sih ada yang lebih jorok lagi, cuman Aryo nggak mau cerita. Aryo ngapain sih? Tahu? Iya. Buang aja ke HP-nya. Gila, Aryo lagi rekaman podcast, terus dia tetap ke HP dulu. Yuk. Aryo. Bukan. Tuh kan, Aryo. Buset. Gila, nih botak satu ngabisin durasi loh dia. Iya, emang. Gue cuma punya waktu 40 menit. Yuk. Doang lagi. Terus dia nggak respon apa-apa loh. Ya, apa yang harus direspon? Karena kan yang merespon kita ini nih. Oke, nggak apa-apa yuk. Angkat terus yuk. Si joroknya apa yuk? Iya, kan kamar berdua juga nih. Itu dia selalu mau mandi di pertama dan gue selalu mandi terakhir. Kenapa gue terakhir? Karena sebenarnya gue bawa alat mandi itu paling lengkap. Shampoo, semua lengkap lah. Sampai beberapa kali pas gue dipinjam ke kamar-kamar sebelah. Sampai mereka udah selesai mandi baru balik lagi tas mandi gue itu. Nah, gue jadi mandi terakhir. Nah, pas kloset kan ada tutupnya nih. Ini kan buat paket nih. Iya. Ada tutupnya gitu kan. Nah, selalu kalau jurek habis mandi itu ditutup. Ditutup. Nah, sehingga gue masuk kamar mandi itu harus buka kloset kan. Kalau buka kloset kan harus nunggu gitu kan. Buka gitu kan. Nah, setiap gue buka isinya full tai. Dia nggak flash, dia benar-benar flash. Buka tai anjing. Itu paling buruknya. Dia nggak gitu loh ceritanya. Gimana? Itu ceritanya tuh nggak gitu harusnya. Gimana? Waktu dia di WC keluar kan, dia masuk. Nah, pas tutup pintu, semenit 2 menit dia jurek gitu. Dulu belum di flash. Itu ngomong kenceng tuh, sumpah. Tapi kalau dia tadi ngomongnya masih agak baik. Sebenarnya nggak gitu. Tapi gue tuh paling inget banget itu ini kenapa ngomonginnya Aryo terus ya, karena memang bener-bener yang paling menarik dibahas emang Aryo. Gitu. Jadi sih bukan. Jadi gue tuh apa namanya? Jadi fashion lo awal itu kan emang pertama-tama
Mas JJ itu adalah salah satu orang yang paling berjasa di Fasenlo buat ngegedein Fasenlo. Waktu itu Mas J itu ya based on apa sih ngajak kita ke Speed Off Road itu dulu, dari itu dulu. Ya website-nya. Website-nya, terus sempat ada kan tuh foto-foto yang liputan off-road tuh di Jawa juga tuh. Ya, terus wah menarik juga nih kan, tulisannya, fotonya, ya udah ngajak aja tuh. 2000 berapa ya? 13 ya? 2014. 14 ya? 14. Ya, oh 14. iya. Pertama tuh yang 14 tuh langsung dari seri 1 ya? Langsung dari seri 1 itu. Langsung dari seri 1. Seri 1 2014 berarti di Pagedangan ya? Pagedangan. Betul. Yang Aryo sama gue jadi monyet kan? Iya. Cemong semua. Kan? Iya, bener. Nah, terus. Nah, yang gue ingat sebetulnya yang cukup berkesan di gue itu pada saat di Pagedangan itu, gue itu ketemu Aryo kan. Pertama kali ketemu Aryo, ini orang ini orang gayanya ini banyak omong banget. Gila. Gitu. Terus tapi gayanya peralatan masalah mandinya dia itu metroseksual banget. Gue pikir ih anjing nih orang. Nih, orangnya bersih deh. Orangnya bersih gitu. Wah, ini anak off-road kenapa bersih banget? Ini beneran nggak sih? Gitu. Terus habis itu, nah yang gue ingat, sorry yo, gue bener-bener yang paling gue ingat adalah ada satu cewek gitu, nggak tahu dari mana datangnya itu cewek gitu. Terus lu deketin, wih gila, cepet amat dapat ya, gue bilang gitu. Gila ini orang, wah ini gue harus hormat gerak nih sama orang. Ini gue minta ajarin banget. Ya, mulai itu sampai sekarang. Yakin. Ya, bisa ya. Beneran. Nanti kita share linknya, Rek. Oke. Itu yang gue ini orang gitu. Terus akhirnya waktu itu kan lu masih sama Om itu ya di 788 ya Yok. Oh iya, bersama Om Hendri itu kan kalau nggak salah naik Landy kan waktu itu. Nah itu pas baliknya itu Rek, gue inget banget Rek. Pas baliknya itu goblok. Gue buka ceritanya aja dikit ya. Nah, bongkar. Yang nerusin harus Aryo. Aryo. Karena itu dari apa sih Dawan ya? Apa dari mana ya? Delta Mas. Dari Delta Mas itu harus gue yang nyetir karena begitu keluar dari sirkuit itu koplingnya jeblos. Iya. Kan lu ikut tuh. Itu pakai Landy seri apa itu, Rek? Ingat nggak lo? Landy yang mesinnya Ford Ranger ya. Defender merah, iya. Yang mana sih, Jack? Itu tipenya tuh? Gue lupa deh. Defender kan? Nah, Defender, benar, Defender. Nah, lanjutannya harus Aryo. Karena ini yang dia yang lihat. Gimana ya? Gua enggak harus Aryo yang cerita. Apanya? Yang pasti jalan. Iya, sampai rumah gua. Iya, ada. Iya, gue ada karat. Gue itu liputan berat. Ceritain lagi. Anggap aja Adit lupa ya. Harus lu yang cerita yo. Kalau gue yang cerita bukan wawancara yo, gue malah bikin artikel. Coba, ayo ceritain yo. Tapi lo nggak setuju kan sama putusan jaksa itu, tuntutan jaksa Novel Baswedan? Oh iya, enggak. Jadi ya pulang. Sebenarnya gue udah tahu nih kopling kayak mau jebol nih masternya. Jadi kan kopling yo. Masa nih kopling masternya mau jebol nih kayaknya nih udah di tengah habis nih, udah susah masuk gitu kan. Terus namanya gue bilang Rek,
ini kayaknya yang nyetir pulang mesti dulu nih, gue nggak bisa nih. Udah. Nah, anehnya Jurek tuh mundurin, langsung mundur dia, terus dia rem, kopling kan, masih mundur, mobil di belakang ada orangnya, gitu. Terus pulang ya dikit, kita jaga gitu. Terus udah, akhirnya intinya kita pulang semua ke rumah Jurek, gue, Adit, Jurek. Nah, itu mobil tuh juga agak susah, starternya tuh kayak ini, Mio mau dimalingin. Jadi harus ada masanya, ada masa gitu ya. Supaya Ya. Nah, terus apa namanya? Batuk juga nih. Terus udah masuk tol. Jadi setiap pas gue nggak mau nyalain musik kan karena gue tegang. Sementara Jurek, udah musiknya nyalain aja santai katanya gitu. Oh ya udah, nyalain musik. Gue tegang jadi setiap pintu tol, wah, mati mobilnya. Terus masuk gua, starter, jalan lagi. Terus gitu sampai rumahnya Jurek. Nah yang paling seru di Raya gang itu ini Metro Mini Jurek jadi nggak ngerem. Dit, lu minum lagi, gue doang dong, Dit. Apa rek? Lu kan lu ikut di dalam tuh. Iya, tapi kan gue setengah sadar juga, Rek. Lu nggak stres tuh ngeliat gue nyetir kayak orang nggak jelas gitu? Itu yang gue stres itu kalau pada mau masuk tol itu, pintu tol gitu. Mampus nih. Ya berhenti ini. Itu kan zaman apa namanya berhenti dulu gitu. Sedangkan mau berhenti aja kan itu koplingnya nggak bisa dikopling ya. Iya. Terus itu oke, ya kembalian gitu. Terus habis itu starter lagi. Starter dulu. ini mobilnya udah keren. Itu apa namanya? Poles-polesan itu 788. Restorasi. Taunya nggak bisa dikopling. Nyetirnya usaha. Nyetirnya usaha. Ngomong-ngomong, Aryo ngehe juga ya. Dia kalau udah bukan giliran dia yang ditanya, langsung main HP aja. Berasa punya istri loh. Lo kayak ada istri aja di rumah. Mau habis. Kamu masih ini. Masih zaman, bro. Masih zaman lu. Wah, Aryo parah. Bukan parah. Gue masuk lagi. Ini tuh tiba-tiba udah kapel lagi. Tapi gue udah tenang aja, boy. Kan, emang nih botak tuh satu. Aduh. Tuh. Nah. Woi, lo udah nggak punya bumi, woi. Nah. Yuk. Nah, kayak gini. Dia tuh mau lamaran setengah bulan tahun depan. Jurek itu November tahun depan. Emang lo kapan? Gua udah. Kapan? Udah ya. Malah jawabnya udah pernah anjir. Mas J, itu apa namanya ada pengalaman paling berkesan nggak itu sama si Aryo itu? Apa ya? Banyak ya. Oh, ini zaman di Harvest bro, yang kita final, yang super lumpur. Kan ini deh, final tuh 2012 kan, Speed. Kita lagi perebutan buat juara nasional kan. Kalau nggak salah waktu itu tuh peringkatnya tuh bisa 2 apa 3 peringkat nasional tuh. FFI bro ya waktu itu ya. FFI. Terus jalannya kan ini demek banget gara-gara hujan kan, lumpur. Udah bagus tuh, pokoknya wah juara. Kayaknya peringkat 2 nasional bisa nih gitu. Terus pas yang hari kedua
gue tuh gue kencing di dalam mobil, tapi pas lagi hujan. Itu. Kan iya namanya kayak orang kalau misalnya di kolam renang gitu ya, kalau mau kencing kan ya udah bodo amat nyaru gitu kan. Ini juga sama, kita lagi hujan, jadi kayak kencing tuh nggak berdosa aja, kan langsung ke bilas gitu kan sama air hujan. Kita kan udah ada kaca kan, jadi ya bakal basah juga gitu badan semua. Ya udah kencing aja gitu, nggak ada dosa sama sekali kencing. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan tuh mobil masuk ke dalam danau. Padahal lagi di depan kan, lagi ya bro, kita di depan ya bro ya. Lawan apa ya? Lawan Navara atau lawan apa? Kalau nggak salah lawan Navara gitu, 8 silinder. Ya udah kita nyungsep ke dalam. Waduh bro, panik kan. Panik. Cuma akhirnya bisa keluar ya. Bisa keluar. Gitu. Itu lu baca face note-nya gimana ya? Tolong ya emang apa, mobilnya kan emang mobil adventure sebenarnya gitu. Terus jadi oke, kita pasang locker bro. Akhirnya keluar ya udah, akhirnya finish juga, walaupun ya waktunya jadi jelek kan, kalah kan sama sebelah gitu. Ya itu tuh dari kencing akhirnya kita jembur bareng tuh. Oh ada lagi yang lupa. Jadi ada dua kalau gua ngomong yang tiga yang melupakan. Satu, jadi gini, kita pegang-pegangan tangan, lagi mau line up, lagi mau start nih. Mau start dari start, kita pegangan tangan. Kita lupa bahwa ada di atas semua. Sementara mobil dengan hanya pipa-pipa, nggak ada apapun. Sehingga jelas kita lagi pegangan di luas nah itu malu pertama itu. Kedua mau pipis itu jadi lagi lantai itu tinggal 2 mobilnya sebenarnya. Dia bilang gini, aduh bro mau pipis nih gitu. Aduh gimana ya bro, pas gue lihat mobil lagi nih gitu. Terus gue pipis aja, gue pipisin ya gitu. Terus terus itu pipisnya di dalam mobil karena nggak bisa keluar lagi gitu karena tinggal 2 mobil antriannya. Terus jadi pipis, gue nanya kan, kita pakai intercom, mungkin di helm gitu kan, oke, udah pipis, terus pas gue nengok, kita lagi gini, buka helm, lagi gini lagi, jadi gue bisa merasakan di dalam mobil. Nah, yang ketiga, jadi itu agak lurus tuh, pokoknya jalanan lurus tuh. Tiba-tiba pas sampai belok kanan gitu ya. Tiba-tiba belok. Itu ada pohon singkong. Itu kalau enggak gue masuk singkong. Gue lupa itu. Terus pas gue masih saya belok bro. Enggak bisa pegang kalau mainan dingdong enggak? J. Yang paling aneh di Aryo tau nggak? Kan lu udah nyungsep, nggak bilang udah bisa lu bilang nggak bisa belok kan? Kenapa dia masih ngecek? Kan dia di sebelahnya. Makanya. Kayak masih, bro, emang nggak bisa belok? Oh iya. Gue kesel sih ngeliat itu tuh. Iya sih. Dek, kalau gue jadi lu sih gue marah sih. Kalau bisa belok mah kita ngapain juga kan? Yang ke kebun singkong. Ada juga yang kocak waktu itu. Jadi gua sama Aryo itu kita pas lagi speed off road di Kalimantan. Terus kita nih yang setim itu di tim kita waktu itu kita kan belakangan nih karena CC gede kan. Anak-anak kan kebanyakan Jimny, jadi udah start duluan. Terus teman kita, Regi, itu abis start. Terus dia pas start itu, dia itu, dia salah masuk gigi, ya bro ya?
yang mau start, ingat nggak? Salah masuk gigi, jadinya mobilnya tuh nggak narik gitu. Terus kita ketawain kan, gue sama Aryo gitu ya, kayak wah gimana sih Rek lo salah gigi, lo nggak fokus banget gitu mau start gitu kan. Kita udah ketawain habis-habisan, udah ngecengin habis. Pas kita start nih gantian nih, tiba saatnya. Udah mau start, terus udah hitungan waktunya udah go gitu. Gua sama Aryo kan udah cerita, wah udah fokus kan, kayak biasa fokus gitu. Pas udah go, udah hijau, ternyata lebih parah lagi, netral masih. Dia minta kan wah gitu. Sementara kan penonton kan banyak gitu kan, pada ngeliatin juga gitu. Dan itu di saat yang sama kayak yang Aryo cerita yang pegangan tangan itu, Dit. Yang kelihatan jadi kayak begitu kan. Nah, makanya itu kombinasi banget. Malunya Pol. Iya, makanya malunya Pol. Kita udah sok-sok ngeledekin lagi, gimana sih lo salah masuk gigi 3 gitu. Oh, kita lebih parah nih, terlalu namanya. Aduh, malunya bukan main sih. Tapi apa namanya, udah berapa tahun sih bareng si ini Aryo, Mas J? Sama Aryo. Jadi dia jadi navigator. Iya. Oh, nggak pernah jadi navigator sih Aryo. Nggak pernah. Emang itu tadi maksudnya kan Aryo cuma ngayal doang, enggak. Dia nggak pernah jadi navigator. Jadi gue dari dulu tuh navigator tuh sama Jurek. Gue sama Jurek tuh lama lah, mungkin sekitaran 10 tahun, 15 tahun. Udah. Aryo tuh nggak pernah turun balap. Nggak pernah. Lo Adit tuh sebenarnya nih, gue bilang nggak pernah ada di arena balap. Iya. Kalau ngebalap cewek ya. Oh iya. Mulai tuh. Ini di menit ini penonton mulai bingung nih. Lah, ini gimana? Ini gimana sih? Ini dari tadi ngomongin apa ini? Jadi ternyata. Iya, makanya. Ya nggak, tapi sama Aryo tuh kalau nggak salah dari 2011 sampai 2015 ya bro ya? Iya, 15 betul. 11 sampai 15. Tapi off-road sama Aryo tuh udah dari 2000, dari SMA ya bro ya? Pas 2003. Dari 2003. Ada selama berarti kurang lebih berapa ya? Itu berapa belas tahun itu ada penyesalan nggak sih sama Aryo? Wah, kalau nyesel nggak bakal nih kayak gini nih sekarang bertiga di sini nggak bakalan. Nggak bakalan, bener. Nyeselnya tuh nggak? Kalau Mario tuh apa? Apaan? Jangan pernah minum bareng sama Mario. Nyesel. Pokoknya gue nabrakin mobil pertama kali minum itu gara-gara Aryo. Nah, aduh. Pokoknya semua gara-gara Aryo di sini. Makanya kita ngumpul di tempatnya Aryo. Gitu. Tapi ingat nggak Yo, waktu kita zaman mulai pertama kali kompetisi itu masih Tarkam kan? 2006 kalau nggak salah. Masih FJ-nya masih bentukannya adventure. Portal. Lo ingat nggak sih bro, kita pulang dari Pondok Cabe, mau pulang, kita ditanjakan. Bensin habis. Iya, di Gelagah. Benar. Udah gitu, kita langsung kayak mekanik ini ya, F1 gitu ya. Wah, lebih cepat bahkan. Cepet banget. Jadi ditanjakan, kita habis bensin, terus gua sama Aryo langsung oke kita langsung turun berdua, terus kita ambil jerigen bensin. Emang di belakang tuh jerigennya ada isinya. Langsung ambil, buka iketannya, Aryo buka ininya, pintu bensinnya, langsung isi ya. Langsung. Jerigennya gede banget lagi. Setinggi gua, bukan pendek. Jerigennya setinggi gua. Ya langsung isi,
Terus udah gitu langsung masuk mobil, pakai seatbelt, jalan lagi. Itu di belakang mobil pada ngantri nungguin. Ya, itu keren sih, itu kalau dipikirin Itu keren. Itu keren. Kita bakat ya jadi mekanik F1 kayaknya. Ya, kayak gue besoknya kerjanya di pit stop. Itu modal balap paling murah kayaknya, bro. Gue ingat tuh pendaftaran tuh 50.000. Terus buat isi bensin premium 50.000 juga. Tapi Aryo nggak inget tuh spell. Aryo nggak inget spell. Ingat. Lo masukin kapur baru saja ke mobil, mau inget apa? Bukan kapur baru sama? Itu loh, telek loh. Ini apa? Hot pill. Octane booster, hot pill. Hot pill. Itu pas zamannya itu apa namanya pengen bahan bakar murah tapi oktannya gede gitu ya. Tapi gini, iya. Dit. Mereka berdua itu kemakan gambar sponsor, gambar brosur. Hot pill itu kan ada gambar apinya. Dia berharap berapi-api kayak. Kan dulu zaman umur segitu kayak zaman sugesti ya, J. Kayak kalau ngeliat sesuatu yang berperformance dari suatu tulisan font yang keren itu adalah sugesti yang besar. Itu pilnya jangan-jangan yang warnanya kuning. Bener kan? Ada titik-titiknya gitu ya. Pil yang ada warnanya kuning terus ada titik-titiknya gitu kan? Iya. Ada cacarnya gitu. Iya. Itu gue juga udah pernah make itu. Abis itu buntet itu. Bumpet. Iya mampet dia jadi mampet. Bentar. Yuk, lo kayak lagi ngelamunin, lo lagi kayak lagi ngeliatin apa gitu. Lagi video performance lo udah dekat gini, terus kayak terpesona gitu. Iya, gue lagi ngeliatin aja nih. Ya kok kita bersama, tapi gue ngeliatnya cuma bisa di layar, gitu kan. Rambutnya Adit yang udah penasaran sih. Kenapa jadi jingkrak gitu sih rambut? Ini gue ketakutan gara-gara gue ketakutan mau dipotong sama orang. Kayak gitu. Mau dipotong? Iya, bukan. Potong rambut. Kayak social distancing, tangan-tangan orang itu kayaknya gue ngerasa najis sekarang. Gitu. Oh, karena corona. Gitu. Terus akhirnya, waduh, ini siapa yang motong ya? Kayaknya bini gue aja udah nawarin buat motongin, tapi gue kok rasanya ragu-ragu ya. Yang ada kok yang Lu nggak lihat jenggot sama kumisnya tebel banget kok. Nah ini abis itu lah lu kok berhenti sama JJ yuk. Ya jadi sebenarnya gue berhenti sama JJ itu karena ya yang paling ya mungkin dalam hidup kan kita nggak selalu berjalan apa yang kita mau. Di saat itu ya mungkin beberapa pas lagi banyak jadwal balapan gitu kan. Nah, gue takut sebenarnya gue nggak bisa keep up dengan hektiknya balapannya di JJ gitu. Ditambah gue sakit lah gitu. Ya sebenarnya karena masalah dalam kehidupan gue gitu kan. Ya dari itu gue lebih memilih nggak ikut JJ dulu. Biar yang lain. Biar nggak mengharapkan gue sebetulnya. Cuman tetap ada cerita tuh navigator jadi sekarang, sebelumnya apa gue juga kenal gitu, tetap ada. Ya ada. Oh jadi kamu diikat nih. Jadi gini. Yang lucunya istri navigator dia sekarang itu
Yuk, lo aja deh. Aduh, gak ada. Apa? Gimana sih? Gue nggak tahu nih. Gue apalagi gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gimana? Yuk, cerita. Oh, yuk, Bapak. Yuk, cerita. Yang nggak enak juga ya, maksudnya. Nggak apa-apa, santai. Santai ya. Jadi navigator JJ yang sekarang itu punya istri. Tapi ini kejadian sebelum mereka berdua menikah. Iya. Gue sempat deket lah sama istrinya gitu. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa motivasi istrinya bolehin suaminya jadi navigatornya JJ. Apa supaya inget gue atau apa ya, gue nggak tahu. Damai. Diedit dah. Oh iya bro. Ya emang luar biasa ya itu apa namanya yang punya kopi Kemang. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Kemang, mampir di itu deh punyanya Aryo. Nggak ada enak-enaknya. Enak. Pokoknya kalau cewek jangan kesini ya. Iya. Cewek jangan kesini sih. Cewek jangan kesini sih. Nyangkut. Nggak. Dari dulu si Aryo, gue ngerasain ada apa namanya ada satu sex appeal gitu yang emang bisa menarik perhatian cewek sih kalau menurut gue sih. Iya bener sih, tapi bener. Cewek tuh gampang apa ya? Gampang ini loh, hanyut gitu sama Aryo. Dari dulu. Enggak cewek dibohongin. Gampang dibohongin, Cek. Apa? Gampang dibohongin ya? Gampang dibohongin. Aryo tuh jago ngebohongin cewek. Terus dia tuh bentukannya kan bapak-bapak pendek gitu kan. Jadi kayak cewek tuh ngeliatnya tuh kayak nggak mengancam gitu loh. Jadi malah kayak cewek tuh nyaman, lucu gitu, nggak yang serem gitu. Bentukannya bantet, lucu gitu, botak. Cewek tuh jadi ngeliatnya ini gemes gitu. Oh, iya. Kena banget nih es kopinya di Kopi Kemang. Nih gue nyobain yang tanpa susu. Thank you ya. Lu di bagian mananya itu apa namanya Kopi Kemang tahu gue toilet. Ini sebenarnya lagi ada di bagian dapur ya. Lagi di dapurnya juga ya udah simpel aja sih, minyak goreng habis, kosong, kompor. Aja sih paling ini ada bumbu, simpel kok. Ini juga kayaknya nyala sih air. Kopi dulu kita. Punya gue belum dibikinin tuh. Nah itu apa namanya? Ini lagi kacau gini, nggak ada event-event gini, pada ngapain nih semuanya? Pada ngapain ya? Paling kalau misalnya kayak yang emang yang pada balap gitu, balap apapun juga ya udah yang berkurang itu aja sih. Ya aktivitas ngegasnya aja gitu. Ya kembali dulu ke dunia masing-masingnya dulu gitu di luar balap. Soalnya di luar event kan juga kita kan juga nggak bisa latihan kan sebenarnya gitu. Latihan bareng nggak boleh. Ya kalau kayak latihan sendiri-sendiri ya, biar nggak rebutan sih sebetulnya. Latihan ngumpat-ngumpat. Mungkin kalau kayak off-road itu masih kayak agak aman kali ya, kalau adventure-an gitu. Cuma kalau kayak drift itu nggak bisa Rek ya. Soalnya ngundang penonton banget sih, ngundang kerumunan banget. Narik perhatian banget. Pokoknya kayak kegiatan otomotif apapun yang mengundang kerumunan, kayak balap liar aja juga nggak boleh. Maksudnya bukan balap liarnya ya, maksudnya kayak event
di BSD aja tuh sampai ditutup gitu karena yang latihan satu, yang nonton di pinggiran trotoar ribuan. Nah, hindarin kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk yang ngebengkel tetap ngebengkel gitu kan. Cuman yang kalau kegiatan event pengadaan event kayak apanya sih ya, J bilangnya ya? Bukan martial apa namanya, J? Apa ya? Ini pelor Belanda nih. Tiba-tiba pelor. Pelor Belanda. Kita sebenarnya sih lebih yang lebih kasihan yang kerjanya emang ya mata pencariannya utama itu dari sekitar yang event. Balap ya kayak gitu sih. Soalnya kalau kayak pembalap kan ya kebanyakan semua yang punya ini masing-masing kan, maksudnya di luar balap, bahkan balap cuma hobi aja. Masih apa ya? Kalau pembalap sih masih kayak aman ya kebanyakan ya. Kebanyakan kayak emang pengusaha sih. Ya kalau usahanya pun lesu, nggak membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Paling beralih profesi. Yang biasanya nggak jualan online jadi jualan. Bengkel gimana, Rick? Masih jalan, alhamdulillah. Iya, masih maksudnya masih ganggu sih. Ada penambahan juga. Nambah klien, maksudnya ada klien lagi, ada customer lagi gitu. Iya pasti, cuma nggak putus, cuman ya terkendala dari mekanik aja sih sempat nggak masuk. Oh gitu, karena PSBB jadi yang bisa gue kerjain sendiri, gue kerjain sendiri. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, gue kesel deh lihat itu tuh mutakin Arya. Kita tuh lagi ngobrolnya tuh yang kayak kita tuh ngobrol tuh ceritanya lagi serius nih, lagi yang kayak kita kasihan sama orang kondisi kayak gini, dia polos aja makan aku tadi pelor Belanda gitu kayak nggak peduli sama dunia aja gitu, udah sendiri aja. Nah tuh nggak bagi-bagi kan. Aduh, yo. Yang kayak gini-gini nih, Dit, yang bikin kayak, aduh, kok gue ngajak Aryo ya gitu ya, ngajak off-road bareng gitu. Itu benar-benar. Sebetulnya gue kan yang gue pikir adalah selama ini ya oke, gue kenal dua generasi itu lo Mas, apa namanya navigator lo Aryo sama Reki nih sekarang. Nah sekarang kan Reki ini kan benar-benar tertata nih, oke banget, tek gitu, oh kelihatan gitu. Ini Aryo zaman dulu kayak kayak yang seperti yang kita lihat kayak gini nih. Nah mukanya yang kayak gini, gitu. Dan sedangkan apa namanya ya perubahannya emang cukup drastis sih, gue bilang apa namanya dari Aryo. Tapi maksud gue apa namanya emang ada satu cerita sendiri yang dimana kalau nggak sama Aryo. Yo, lo ngeliatnya nggak usah kayak gitu, oi. Yo, belum biasa. Biasa aja, Ali. Lo kan ngajak video call sama cewek deh, gue heran. Jangan digituin, bro. Lo kayak kesel gue. Dit, kayak gini, Dit. Kalau Arya gini. Bener. Nah, tuh. Aryo tuh. Yo, ini tuh semua laki, pakai baju. Nggak ada yang seksi-seksian di sini. Lo ngeliatnya jangan digituin, bro. Nggak ada yang bisa berekspresi seperti Aryo, susah lo. Coba lihat tuh, dia kayak gitu diem pongok, lihat tuh. Tapi ngomong-ngomong, Dit, gue tuh tahu tadi maksudnya kalau lo ngeliat kayak di era yang awal gue speed off-road sama Aryo, dari kayak Aryo terus kayak cerita-cerita itu rusuh banget gitu kan. Sementara kalau kayak sama Reki kan udah lebih tertata gitu. Sebenarnya Reki itu juga ya orangnya sama, caur juga kan gitu.
Cuma bedanya pas sama dia itu udah, woi, botak. Berubah sekarang. Kalau sama Reki, Dit, itu timnya udah tim tertata, jadi kayak juga kru orang di dalamnya tuh nggak kayak dulu zaman Aryo sama anak-anak. Jadi kayak banyak ceritanya, mau lagi di pedok ya bro ya, atau di hotel, masa gini. Jadi masih ini apa banyak konyolnya gitu kan. By the way, kita ini semuanya seumuran ya ini ya. Layarnya di sini. Nah, by the way, ini kita semuanya seumuran ya. Kita seumuran semua ini ya. Di sini yang paling tua Aryo. Gua sama Jurek 86. Gue ya sama. Aryo 65. Sama. Kelihatan sih ya. Lagi merah. Astagfirullah. Oke. Nah, apa namanya ngomongin rada itu deh, apa namanya rada serius di apa namanya di off-road gini, harapannya bakal kayak gimana sih? Kemarin kan terakhir ini ngomonginnya nggak usah ada COVID-nya deh ceritanya gitu. Off-road-nya pengen harapannya kayak gimana lagi? Yuk, lu komen juga ya, Yuk ya. Lu komen juga ya, Yuk ya. Ya, sebagai dari Jurek dulu deh. Yang mungkin apa namanya? Mungkin lu nggak bersentuhan langsung dengan apa ya? Speed off-road atau off-road lagi ya. Sekarang udah lu jadi apa namanya? Brand apa namanya? Brand bisa dibilang tanda kutip brand ambasadornya BMW yang apa namanya mana-mana orang ya driftnya BMW lah gitu. Kalau nggak BMW enggak gitu pokoknya. Itu kan. Sebenarnya nggak cuman Dit. Apa? Nggak cuma gua. Kalau gua kurang setuju kalau gua dibilang brand ambasador BMW. Gua kan tanda kutip tadi, Rek. Soalnya tanda kutipnya banyak. Gua ada Barais, ada yang lain-lain. Oh gitu. Iya. Kalau sampai bersatu beneran, udah dikasih mobil gua. Gua jadi anak BMW juga sekarang. Iya. Gua perlu berguru dulu ke Jurek. Bukan berguru sih, Rek. Nanti tolong dong garapin mesin gua. Alah. Buat off-road tetap. Tapi itu X5 ya? X5 ya? Apaan? Dit. Nah, gimana? Pertanyaan gua tadi tuh. Harapannya nih. Off-road tadi tuh gimana tuh? Pengen harapannya gimana? Karena udah ada cerita seru di balik lu pada semua nih gitu. Apa gimana? Bisa nggak sih seru balik kayak dulu lagi kalau menurut lu gitu? Atau bakal kayak gimana? Pengennya sih bisa. Jadi off-road bukan cuma ajang bergengsi doang, tapi kalau bisa ajang ngumpul. Jadi siapapun jadi main lagi gitu loh. Biasanya yang main di off-road, main di touring, main di off-road, kayak gitu-gitu ya gantian. Jadi jangan individual gitu loh. Jadi cuma di situ aja. Tapi kalau misalnya ngomongin eventnya jangan jauh-jauh. Ya, jauh-jauh. Kalau enakan jauh-jauh kali, Rek. Kan bisa jalan belum punya istri. Iya sih. Belum ada. Nggak ada rencana, Rek. Kapan, Rek? Ya, nanyanya gituan. Nih dua nih udah ada. Gue doang yang belum. Enak nanyanya begitu. Emang lu udah ada? Yuk. Lo ngerti nggak apa yang kita omongin? Ngerti. Oke. Iya. Apa ya? Lu pengen ada harapan walaupun mungkin lu nggak ada harapan di off-road lagi ya, gitu. Tapi lu ada harapan apa di off-road? Apa harapannya kayak gimana? Oi. Gua sama Aryo punya rencana. Apaan tuh? Nanti lihat aja. Ya. Ya. Oke.
Apa yo? Lo ada rencana apa? Sebenarnya kalau gue gini, kalau gue mengamati otomotif hanya dari balap, gue nggak mempunyai apa ya wawasan banyak tentang balap lah gitu ya. Baik off-road, baik rally, baik drifting, baik touring dan lain-lain. Gue lebih mau concern ke membahas otomotif secara universal. Nah, menurut gue sekarang tuh apapun ya mungkin nggak semua, mungkin juga bersalah. Tapi menurut hemat gue gitu, otomotif sekarang baik menurut balap, off-road misalnya, atau rally, atau drifting, atau cuma sekedar modifikasi mobil atau yang nggak luar balap ya gitu, tapi berkenaan dengan mobil atau motor sekalipun gitu. Sekarang masa teknologi orang tuh balap bukan beli balap tapi beli gengsi. Orang beli motor tapi beli gengsi, bukan beli motornya karena dia ngerti motor, bukan dia balapnya karena dia ngerti balap. Ya dia balapan karena kayak seolah-olah dia main golf. Banyak main golf itu menurut gua dia hanya memang mau itu untuk gengsi, tapi nggak ngerti motor. Nah, sama balap juga ya. Kenapa menurut ini sekali lagi ya, menurut hemat gua, kenapa banyak sekali pembalap di Indonesia? Banyak sekali. Kenapa yang misalnya hanya JJ misalnya gitu, yang di generasi muda ya, di generasi kita yang JJ misalnya gitu. Kalau Rifat Sultan oke lah, yang kedua ada di JJ, dia juga pengalaman balap lebih banyak misalnya, dan keluarganya pembalap semua oke. Cuman banyak pembalap, kenapa yang kenal itu cuma tertentu? Nah, menurut gue itu semua dari orang main golf untuk apa ya? Hanya untuk sekedar gengsi, bukan serius balap. Dia jagoannya balap ya, oke. Tapi lingkungan itu menurut gue sudah agak berbalap. Iya, agak udah. Gue sebagai yang balap murni gitu ya. Bukan pembalap, motor. Ya, gue melihat otomotif kita tuh sekarang menjadi seperti itu gitu. Orang rally harusnya dia dengan keadaan mobilnya misalnya sekarang ya ada R5, mobil rally orang tetap bertahan retro, punya duit, bangun mobil retro, tapi ya hanya buat gengsi aja gitu, jadi nggak menekuni balapnya. Nah, mudah-mudahan udah kita ke depannya, kalau mau balapan, ya ditekunin balapnya, bukan ditekunin gengsinya. Betul. Itu menurut hemat gue sebagai penonton ya, mau nonton balap, bukan mau nonton orang sombong gitu loh. Nah, itu hemat gue. Siap. Semoga ke depannya juga untuk off-road ya, ke depan speed off-road aja, ya, muncul lagi pembalap-pembalap off-road yang memang mau menekuni off-road gitu, bukan mau menekuni gengsi. Itu aja. Siap. Mudah-mudahan nggak salah, nggak ada salahnya mohon. Tapi Aryo itu juga ya, pinter juga ya ngomongnya ya. dari tadi gua kira nggak ngomong-ngomong ya, dari tadi ngelucu, ternyata bener juga, ada benernya juga sekarang ngomongnya. Mas JJ kalau lebih ngomongnya lebih bagus, Dit. Itu ngomong Jurek diem aja itu. Jurek udah spelling gitu, makanya dia jawabnya gitu-gitu. Itu kok gambarnya Jurek diem aja tuh? Iya, kok diem aja tuh? Rek, woi. Iya. Halo. Waduh. Lah kok nggak gerak? Gerak. Gerak. Udah belum? Udah. Gue nggak lihat lu pada gerak. Nggak gerak ya? Iya. Aduh. Ya. Kenapa nih? Oke. Mas J, gimana? Tadi komen ada pendapat masalah tadi off-road ke depannya bakal kayak gimana? Kalau gue ada yang bikin gue sangat seru setuju lagi sih apa yang Jurek sama Aryo bilang. Kalau misalnya gue, jadi mungkin
komentarnya lebih ke ya udah lingkup speed of road aja kali ya. Sebenarnya gue pengennya tuh secara singkatnya speed of road tuh jadi balik ke dulu lagi zaman kayak gue sama Jurek dan Aryo. Jadi pas zaman gue sama Reki ini emang udah zamannya yang emang speed of road tuh arahnya udah jadi perang apa ya? Iya kenceng-kencengan uang kan gitu. Apalagi kalau kayak gue Reki kan ikutannya di FFA 8 silinder. Itu udah seberapa kuat gitu duit yang lo punya ya lo akan lebih baru banget ininya berhasil gitu. Lo akan lebih bagus gitu lah hasilnya gitu. Jadi bukan secara skill lagi. Ini kita ngomong mobil. Secara tracknya tuh sekarang tuh benar-benar tracknya tuh nggak ada faktor yang teknikalnya gitu. Jadi tracknya dibikin lebar banget, jalanannya halus banget. Jadi sisi teknikalnya tuh kurang, nggak kayak dulu yang kita nyetirnya tuh harus bisa presisi. Soalnya kalau misalnya kita nyetirnya berantakan, wah kita udah out kemana-mana, nggak hajar berem apa. Tapi kalau sekarang tracknya lebar banget. Udah gitu kayak jalan tol gitu. Kita selama nikung atau habis jumping kita salah gitu, ininya nggak masalah karena kita masih punya sisa space tuh banyak banget gitu. Jadi dulu tipenya mainnya udah kayak main racing line nggak sih? Main kalau racing line sih pasti ya, tapi beda ya sama kayak maksudnya kita di Sentul gitu kan, maksudnya Baldur. Iya, jadi apa dari tracknya tuh juga lebih belajar yang dulu gitu nih. Tracknya lebih teknikal, kita kayak jumpingan gitu. Kita masih harus ngitung dulu, yuk gimana yuk, kira-kira aman nggak nih, mesti ditahan atau mesti dipol gitu. Jadi kita mikir gitu kan. Kalau zaman yang sekarang itu jumpingannya semua ya udah pokoknya gaspol aja udah, soalnya udah pasti aman. Kalau dulu itu ada yang camel gitu ya, yang double jump gitu. Itu kalau kita ngambilnya salah, bisa-bisa malah nggak nyampe gitu. Speednya salah juga bakal merusak suspensi juga kan kalau kayak gitu. Iya. Itu salah satu contoh aja gitu. Tapi secara keseluruhannya tracknya emang lebih belajarin dulu sih, lebih teknikal. Iya. Jadi pengennya gue balik ke awal zaman-zaman speed off road itu track atau regulasinya tuh belum ada apa ya kepentingan segelintir pihak lah. Iya. Betul. Dulu tuh sirkuitnya tuh bikin driver mikir sama mekanik mikir ya. Iya, mikir semua. Pilihannya lu mau kenceng banget atau ya udah lu ikutin jalannya kan. Iya. Kalau sekarang tuh mobil anak stand saja bisa balap kali di sirkuit off-road ya. Bener kan? Kayak itu contoh gini, Dit. Sekarang, karena tracknya halus banget, perbedaan waktu mobil, misalnya Cherokee yang masih pair down sama Cherokee yang udah full coil spring, itu nggak terlalu beda jauh. Jadi, beda sama dulu yang emang, karena jalannya masih emang off-road gitu kan, geridikan banget apa, ya kelihatan beda yang pair down sama yang coil spring. Itu yang bikin dan emang mestinya kayak begitu. Itu yang bikin beda pair down dengan pair coil spring di track yang dulu yang bikin beda kenapanya? Karena tracknya tuh masih semi natural gitu. Jadi permukaannya tuh masih ada gelombangnya gitu apa. Kalau sekarang tuh benar-benar yang halus banget kayak benar-benar kayak jalan tol kayak aspal tapi versi tanah. Itu pun tanahnya padat yang dikasih chemical kan. Itu rasanya kayak dilaminating gitu, Dit. Jadi nggak natural kayak tanah. Dan garuk bener. Makanya pakai AT balapnya, bukan pakai MT. Yang mesti kita di tanah kan pakai MT. Kayak dulu kan. Sekarang pakai AT. Kalau ada chemical. Pokoknya, J. Kalau balap off-road sekarang bisa pakai ban slick ya? Bisa pakai ban slick. Iya, pasti jalan, nggak mungkin ke panter kan? Dulu kalau salah nyemplung, kelar hidup lu.
emang ini maksudnya kalau pakai chemical debunya ya nggak terlalu parah kan, tapi feelingnya kayak nggak nyentuh di tanah. Jadi aneh aja gitu. Iya. Terlalu apa ya? Kayak terlalu artifisial gitu loh. Ya harapannya bisa balik lagi ke situ ya. Ya. Oke. Gua Yuk. Sehat. Lo udah nggak sehat. Ya udah. Oke deh. Apaan? Jangan dong. Kenapa jangan? Ya, Udah dong. Udahan. Ya kita bikin podcast tuh 30 jam nonstop tuh viral. Baru segini aja lu juga udah mainan WA sama gua. Enggak, gua nggak main apa-apa. Udah. Nanti kita kasih kejutan aja. Ya udah. Oke. Siap. Ya wes, oke. Matur nuwun. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Semoga sehat semuanya. Moga-moga masalah pandemi bakal selesai semua, otomotif maju semuanya. Kayak gitu. Nah, ntar lagi ada satu lagi. Bentar lagi Vasenlo bakal bikin kaos 1, 2, 3, insya Allah dapat semuanya. Oke? Siap. Thank you. Bentar, belum. Apaan? Belum. Apaan? Ntar lo. Kemana tuh? Gimana ya? Baru kita dengar. Oke. Dadah. Oke. Dadah.